Setelah sholat, aku dan Yusuf mulai sibuk memasak. Ya, kali ini kita masak berdua agar cepat selesai dan bisa membuka restoran sedari pagi. Juru masak restoran sudah datang dan langsung masuk ke dapur. Dia seorang pria seumuran Yusuf yang Yusuf bawa sendiri dari kota Bandung. Di sini pria itu tinggal dengan anak dan istrinya. Mereka diberikan tempat tinggal berupa rumah sederhana oleh Yusuf. Oh ya ampun, baik sekali suamiku ini, bukan? Pukul berapa keluargamu datang? Tanyaku saat kita sedang menata kursi serta meja di restoran. Katanya mereka baru berangkat pagi ini, jadi kemungkinan akan datang siang atau sore. Aku mengangguk paham. Dalam hati aku selalu berdoa agar Allah meluluhkan hati kedua orang tua Yusuf untuk bisa menerima pernikahan kami. Jujur, aku sudah terlanjur nyaman dengan pria yang kini tengah berada di sampingku. Kelembutan dia yang mampu meluluhkan hatiku. Rin, aku terlonjak saat tiba-tiba Yusuf sudah berada di depanku. Dengan jarak yang begitu dekat, hampir tak berjarak. Apa-apaan sih? Aku mencondongkan tubuh ke belakang, menghindari wajah dia yang semakin mendekat. Namun, dia terus memajukan wajahnya hingga akhirnya, plak! Aku menepuk pipinya pelan agar dia mau menjauh. Dasar! Itu sudah ada pelanggan, kataku dengan mengeratkan gigi. Kulihat orang-orang sudah berdatangan, yang mau sarapan dan yang hanya mau membeli lauk nasi pun sudah mengantri. Yang omes itu kamu. Lagian siapa juga yang mau? Orang aku mau ngambil lap tangan di belakang kamu kok, ujarnya seraya mengambil apa yang ingin dia ambil. Aku hanya mengerucutkan bibir mendengar pengakuan dia yang menurutku hanya alasan semata. Punten, itu ada yang nganterin lobster. Salah satu pegawai Yusuf memberitahu. Sudah ditimbang, sudah ada 5 kilo. Tinggal ngasih uangnya ke dia, ujar Sita. Yusuf mengambil beberapa lembar uang berwarna merah lalu memberikannya padaku. Kamu kasih ke dia ya, biar Sita melayani pelanggan dulu. Meskipun keberatan, tapi aku mengambil uang itu dan membawanya keluar. Di tempat parkir, seorang pria dengan dandanan khas dari laut sedang berdiri dengan rajut bekas wadah lobster di tangannya. Mang, ini uangnya, kataku, membuat laki-laki itu membalikan badan. Mas Andri, kataku lagi yang langsung membuat pria itu menarik kedua sudut bibirnya. Iya, ini aku, ucapnya menyeringai. Aku memberikan uang yang tadi diberikan Yusuf padaku. Lalu aku membalikkan badan berniat kembali masuk. Namun langkahku terhenti saat mendengar kata yang keluar dari bibir mantan suamiku itu. Katanya tidak punya hubungan apapun dengan Yusuf. Tapi sepertinya kamu menikmati pernikahan itu. Atau jangan-jangan kamu memang sudah menjalin hubungan sejak lama dengan dia. Cih, kamu murahan juga ternyata. Aku mengepalkan kedua tanganku dengan kuat. Kalau saja tidak banyak pengunjung yang datang, pasti aku sudah menyumpal mulut pria itu dengan sandal milikku. Jangan, Rin. Kenapa diam terus di sana? Aku tidak melanjutkan kata-kataku saat Yusuf memanggilku. Aku pun memilih untuk meninggalkan Mas Andri dan masuk kembali ke dalam restoran. Namun, saat sudah sampai di pintu masuk, deru mobil membuatku terhenti dan membalikkan tubuh. Sebuah mobil yang sangat bagus dan mengkilap berhenti di depan restoran. Aku mengerutkan kening karena tidak mengenali siapa orang di balik mobil mewah itu. Berbeda denganku yang tidak mengenali orang itu, suamiku sepertinya tahu dan mengenal siapa orang-orang yang turun dari kendaraan roda 4 itu. Satu pria dan 2 wanita turun dari sana. Tidak berapa lama, satu mobil dengan merek yang sama pun datang
dan berhenti di tepat di samping mobil yang pertama datang tadi. "Mereka keluargaku, Rin," ucap Yusuf seraya menepuk pelan pundakku. Ia menghampiri mobil itu dan mencium punggung tangan kedua wanita tadi. Yusuf juga menghampiri pria yang aku yakini adalah ayahnya. Namun, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan terjadi di depan mataku. Plak! Aku menutup mulutku, tidak percaya dengan apa yang mata ini saksikan. Pria itu menampar pipi Yusuf dengan sangat keras. Bukan hanya sekali, tapi kedua pipi Yusuf mendapatkan bagian yang sama. Air mataku jatuh seketika melihat suamiku diperlakukan seperti itu oleh ayahnya sendiri. Yusuf yang ditampar, aku yang merasakan sakitnya. Ya Allah, liriku. Sekian menit berdiri dengan melihat suamiku, kini ia berbalik badan melihat ke arahku. Yusuf menganggukkan kepala, seraya tersenyum seolah dia mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Namun hatiku terlanjur perih melihat perlakuan ayah Yusuf kepadanya. Niat hati ingin menyambut kedatangan mertua aku urungkan, dan aku memilih untuk pergi ke rumah lewat pintu belakang yang berhadapan langsung dengan pintu belakang restoran pula. Sampai di dapur rumah, aku menumpahkan air mataku sembari duduk di kursi meja makan. Tamparan yang diberikan ayah Yusuf pasti ada sangkut pautnya dengan pernikahan kami. Mungkin mereka kecewa dan marah karena putranya menikahi janda kampung seperti diriku ini. Kriet, pintu belakang terbuka. Yusuf masuk dari sana. "Hei, kenapa menangis?" ujarnya mengusap kedua pipiku. Hatiku semakin teriris kala melihat kedua pipinya memerah, bekas tangan ayahnya tadi. "Aku baik-baik saja," ucapnya lagi. Aku langsung berdiri dan memeluk tubuh suamiku. "Apa ini sakit?" tanyaku seraya mengusap serta mengecup singkat pipi bagian kanannya. Tidak sakit sama sekali," Yusuf menjawab dengan wajah datarnya. "Bohong," rutuku dengan kembali mengecup pipi bagian kirinya. "Sudah, jangan menangis. Masa istri barbarku sekarang jadi cengeng? Ayo kita ke depan. Kita berkenalan dengan keluargaku." Aku tidak langsung menjawab. Aku menunduk dengan memilih ujung jilbab yang aku kenakan. "Jangan takut, ada aku di sini. Ini rumahku, yang berarti rumahmu juga. Ini istanamu, dan mereka hanya tamu." Setelah menguatkan hatiku, aku pun bersedia untuk menemui keluarga Yusuf. Dengan membawa 5 gelas minuman dingin, aku keluar dari dapur menuju rumah tengah yang ternyata sudah ada keluarga Yusuf di sana. Bismillah, sebelum melangkahkan kaki, aku sudah menyiapkan hati untuk tidak takut menghadapi mereka. Aku adalah istri di rumah ini. Aku bukan orang lain bagi Yusuf, begitupun bagi mereka juga. "Assalamualaikum," aku berucap seraya menebar senyum. Ada 5 orang yang duduk di ruangan ini. 1 pria dengan 4 wanita. Yang aku tahu, pria tersebut adalah pria yang tadi menghadiahkan tamparan bagi suamiku. "Waalaikumsalam," ucap mereka bersamaan. Meski pelan, tapi tak apa. Mereka sudah mau menjawab salam pun aku sudah sedikit lega. "Perkenalkan, saya Arini. Saya istrinya Yusuf," tuturku seraya menata gelas di atas meja. Senyum tidak lepas dari bibirku. Aku harus bisa mengambil hati mereka, meskipun hubungan mereka tidak baik dengan suamiku. Setidaknya aku harus memberikan kesan yang baik untuk mereka. Setelah menyimpan gelas, aku mengulurkan tanganku untuk bersalaman dengan mereka.
Saya Salma, mamanya Yusuf. Panggil saja Mama. Aku mengangguk seraya tersenyum saat bersalaman dengan wanita yang pertama menjabat tanganku. Beralih dengan wanita kedua, aku pun melakukan hal yang sama. Saya Medina, panggil saja Bunda Medina. Saya ibunya si kembar, tutur wanita kedua. Kedua alisku bertaut, sedikit bingung, tapi akhirnya aku menyadari sesuatu. Yusuf memiliki dua ibu. Ayahnya berpoligami. Jika ayahnya saja memiliki istri dua, apa Yusuf akan mengikuti jejaknya untuk berpoligami? Aku harus menanyakan hal ini nanti. Aku kembali mengangguk dengan tersenyum kepada wanita cantik dengan riasannya itu. Kemudian tanganku beralih menjabat tangan kedua wanita dengan rupa yang sama. Mereka adalah adik Yusuf, beda ibu tepatnya. Mereka bernama Safa dan Marwah. Saat akan bersalaman dengan ayahnya Yusuf, aku sedikit ragu hingga akhirnya keraguanku pun mendapatkan jawaban. Tanganku diabaikan. Dia tidak menerima uluran tanganku dan malah terus fokus pada ponsel di tangannya. Aku menarik tanganku kembali seraya menguatkan hati. Tidak apa-apa, mungkin tangannya borokan, kataku dalam hati. Aku duduk di samping Yusuf yang langsung menggenggam tanganku dengan erat. Aku tahu dia ingin menenangkan hatiku karena perlakuan ayahnya barusan. Istrimu cantik, Suf. Semoga selalu bahagia ya, ujar Mama Salma. Pernikahan macam apa yang tidak meminta restu pada orang tua? 5 tahun tidak ada kabar. Ayah kira kamu sudah mati, tapi ternyata malah kabur ke sini. Aku mengusap dada mendengar ucapan yang terlontar dari bibir ayahnya Yusuf. Yusuf hanya ingin hidup tenang ya, dan di sini Yusuf bisa mendapatkan ketenangan itu. Alah, anak durhaka seperti kamu tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang, begajulan. Ayah, Mama Salma menengahi kedua pria itu. Aku pun memegang tangan Yusuf dengan erat. Saat Yusuf akan kembali bersuara untuk menjawab ucapan ayahnya. 5 tahun ya, 5 tahun aku hidup tanpa anakku. 5 tahun kita tidak pernah saling tegur dengan putra kita. Dan sekarang setelah kita bertemu kembali, kenapa ayah selalu berkata kotor padanya? Mama Salma memprotes ucapan suaminya. Ayah, aku dan Safa ingin berjalan-jalan. Panas di sini, apalagi melihat kalian bertengkar terus. Capek. Dua wanita muda itu berdiri dan langsung keluar dari rumah ini. Kedua adik Yusuf pergi entah kemana. Yusuf menghela nafas panjang. Mungkin hal ini pun tidak diinginkan Yusuf. Dia menginginkan hal yang lebih intim dengan keluarganya. Namun apalah daya, dirinya selalu dipandang rendah oleh ayahnya sendiri. Ayah, Bunda ingin pergi, boleh? Bunda pergi bersama Safa dan Marwah. Wanita yang menyebut dirinya Bunda itu berkata dengan manjanya kepada ayah Yusuf. Ayah Yusuf mengangguk dan membiarkan wanita keduanya itu pergi bersama anak kembarnya. Hening, hanya ada kita berempat di ruangan ini. Namun rasanya seperti orang yang tidak saling mengenal. Suara deru mobil terdengar semakin menjauh. Itu artinya ibu serta kedua anaknya itu sudah pergi. Ayah Yusuf berdiri, ia bangkit dari duduknya, dan sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Bruk! Aku menutup mulutku tidak percaya saat melihat pria seumuran apa itu berlutut di hadapan Yusuf. Bukan hanya aku yang kaget, Yusuf pun demikian kagetnya. Ayah, pukul aku Yusuf, tampar aku. Seperti ayah tadi menamparmu, ucap ayahnya Yusuf dengan mengambil kedua tangan putranya itu. Apa maksud ayah?
Maafkan aku, nak. Maafkan ayah. Ayah terlalu lemah jadi laki-laki. Ayah terlalu bodoh jadi seorang suami. Yusuf memegang kedua pundak ayahnya. Ia membawa pria itu untuk duduk di sampingnya. Aku bergeser untuk memberikan ruang bagi mereka untuk saling bicara. Hari ini sebaiknya kita tinggalkan mereka berdua. Kamu tidak keberatan, bukan? Ujar Mama Salma. Meski ragu, tapi aku mengangguk dan memilih pergi meninggalkan Yusuf dan ayahnya. Jujur, aku penasaran dan ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Ini sangat aneh. Tadi ayahnya Yusuf terlihat cuek dan tidak peduli dengan Yusuf. Bahkan ia sampai berlaku kasar pada suamiku itu. Namun setelah kepergian anak dan istrinya yang lain, ia mendadak melunak, bahkan berlutut di hadapan Yusuf. Ada apa sebenarnya? Hari ini pasti bingung ya, kenapa ayah bersikap seperti itu, ujar Mama Salma. Saat ini kami sedang duduk di balai-balai samping rumah yang memiliki pemandangan langsung ke arah pantai. Di bawah pohon mangga yang rindang, semilir angin begitu terasa sejuk menerpa kulit wajah kami. Aku tidak menjawab, tapi senyumku sudah menggambarkan rasa ingin tahuku. Tidak semua madu itu manis, anakku. Tidak selamanya poligami itu indah. Apalagi awal kisahnya karena nafsu, bukan karena ibadah. Kata-kata Mama Salma terdengar ambigu. Namun aku bisa menebak jika sepertinya perjalanan poligami yang ia jalani tidak seindah yang terlihat. Aku melihat ke ruang tengah di mana suamiku ada di sana. Ia tengah berbicara serius dengan ayahnya. Sesekali ia menyuka rambutnya, lalu kembali memperhatikan ayahnya yang tengah berbicara. Sepertinya mereka mempunyai masalah keluarga yang sangat rumit. Hari ini, iya Ma, kamu mencintai Yusuf. Aku mengangguk pelan. Mama percayakan Yusuf padamu, nak. Jagakan dia untuk Mama ya. Mama senang sekali saat dapat kabar jika dia menikah. Apalagi waktu dia bilang sudah menikah, suaranya begitu semangat dan bahagia. Mama yakin dia pun sangat mencintai dan menyayangimu. Benarkah begitu? Aku tersenyum senang mendengar pengakuan Mama Salma. Tapi mungkin saja Mama Salma hanya ingin menyenangkan hatiku saja. Ma, Mama lapar tidak? Kita ke resto yuk. Mama boleh pilih menu makanan yang Mama suka, kataku mengalihkan obrolan. Benarkah? Tanya Mama antusias. Aku mengangguk dengan senyum senang melihat Rona bahagia dari mertuaku ini. Jujur, aku sangat ingin dekat dengannya. Seumur hidup aku belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Aku berharap kalau Mama Salma akan tinggal di sini dan aku bisa merasakan bagaimana hidup dengan seorang ibu. Pasti menyenangkan. Ini enak sekali, Rin. Daging lobsternya lembut dan gurih, ujar Mama seraya menikmati udang lobster yang tadi ia pesan. Aku hanya tersenyum melihat ekspresi wajah Mama Salma yang mulai memerah akibat kepedesan. Kamu gak makan, Rin, ujar Mama Salma lagi. Nanti saja, Ma. Nungguin Yusuf. Aku mengangguk. Dasar pengantin baru. Makan pun harus bersama. Kalau Mama makan nungguin ayah, mungkin akan mati kelaparan. Apalagi ayah punya istri lain yang manjanya gak ketulungan. Mama Salma berujar dengan diakhiri kekehan. Ingin aku bertanya tentang perasaannya yang harus berbagi suami. Tapi itu terlalu tidak sopan. Kita baru saja bertemu. Masa iya aku langsung membahas perasaan dengannya? Bersambung.